Baik, Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Gamaliel kelas 12. Ya, pada pertemuan awal ini, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai geometri ruang 3 dimensi. Saya kira kalian sudah uh, pernah mendengar ya kata-kata 3 dimensi, tapi seperti apa sih itu 3 dimensi atau ruang 3 dimensi? Nah, sebelum kita membahas materi itu, ada baiknya saya akan menampilkan dulu, karena ini baru di pertemuan awal. Saya akan tunjukkan KD-nya ya. Nah, KD kita itu untuk yang pengetahuan adalah mendeskripsikan nanti jarak dalam ruang ya. Titik ke titik itu seperti apa konsepnya, titik ke garis seperti apa, titik ke bidang ya. Kemudian untuk yang keterampilannya 4.1, yaitu bagaimana kalian bisa menentukan nanti jaraknya, kalian bisa menghitung jarak dalam ruang, baik itu nanti yang antar titik ke titik, kemudian bagaimana jaraknya titik ke garis, kemudian bagaimana jaraknya titik ke bidang ya, perhitungannya seperti apa. Kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa ya, tujuannya nanti kalian diharapkan nanti bisa memahami konsepnya, konsep geometri ruang ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa mengidentifikasi fakta-fakta ya dalam pada jarak dalam ruang, baik itu yang nanti titik ke titik, kemudian titik ke garis, kemudian titik ke bidang. Kemudian apakah ada ayat-ayat Alkitab yang kira-kira bisa kita lihat ya, atau ada tidak hubungannya dengan materi ini ya. Nanti kalian bisa baca di Mazmur 147 ayat 4, kemudian di Lukas 12 ayat 7. Jadi kalau geometri ya, menyajikan bentuk-bentuk realitas Tuhan. Kemudian juga ada keteraturan pola, kemudian keindahannya, kemudian simetri dan ketelitian tinggi yang merupakan alasan bagi kebenaran itu sendiri ya. Rumusan matematika seperti segitiga Pascal, kemudian Fibonacci, kemudian golden ratio, kemudian teori bilangan, fraktal, dan lain-lain, seharusnya bisa mengingatkan bahwa manusia itu tidak lebih dari ciptaannya. Ya, hanya karena manusia mengetahui segalanya melalui deretan angka, pola, aturan, dan rumus-rumus. Nah, kemudian sebaliknya dengan angka dan rumus-rumus tersebut merupakan bukti bahwa segala sesuatu telah dirancang oleh Tuhan dalam kedaulatan dan kemutlakannya. Ya, kira-kira seperti itu ayat Alkitab yang uh, terintegrasi ya dengan materi kita ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di Mazmur 147 ayat 4, kemudian di Lukas 12 ayat 7. Nah, materinya kita seperti apa? Materinya kita adalah nanti jarak antar titik itu konsepnya seperti apa, kemudian jarak titik ke garis nanti konsepnya seperti apa, kemudian titik ke bidang juga jaraknya nanti seperti apa. Oke. Ya, sekarang coba kalian lihat gambar yang ini ya. Misalkan nih saya punya titik ya. Titik ini kira-kira berapa dimensi? Ya, titik itu dimensinya 0 ya, 0 dimensi. Sekarang kalau titik ini saya punya titik lagi, kemudian saya hubungkan. Nah, sekarang ini bentuknya sudah berapa dimensi ini? Ya, 1 dimensi ya. Garis itu dimensinya 1 dimensi ya. Kemudian ya, kalau saya buat lagi garis ya, saya copy paste yang di atas, kemudian saya hubungkan, jadinya berapa dimensi ini? Ya, 2 dimensi ya. Jadi ya, kalau kita di SD dulu, kalau persegi itu kan bidang 2 dimensi ya, karena ini sudah dalam bentuk persegi. Jadi ini biasa disebut dengan 2 dimensi. Nah, seandainya saya punya lagi 2 dimensi, saya copy paste lagi ya, saya copy paste lagi. Nah, kemudian saya hubungkan. Ini jadi berapa dimensi? Ya, ini
jadi 3 dimensi. Nah, inilah yang akan kita fokuskan ya. Jadi titik-titik ini ya, titik-titik yang ini yang disebut dengan titik-titik sudut dari bidang ruang kubus ya. Kemudian nanti titik ke titik itu seperti apa konsepnya, kemudian titik ke garis seperti apa konsepnya, kemudian titik ke bidang itu seperti apa konsepnya. Kita akan mencari jarak dalam ruang 3 dimensi seperti ini. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau saya bikin lagi kubus yang seperti ini baru saya hubungkan, ya jadinya itu adalah 4 dimensi. Tapi saya pikir cukup 3 dimensi ya, karena kita akan lebih banyak ke persoalan geometri ruang ya, ruang 3 dimensi. Jadi kita akan belajar yang sampai di sini saja, yang 3 dimensi ya, 3 dimensi. Oke, saya akan lanjutkan ya. Sekarang titik ke titik itu seperti apa ya? Misalkan saya punya titik di sini. Katakanlah di sini titik A ya. Kemudian di sini titik B. Ya. Bagaimana saya menghubungkan antara titik A dan titik B? Bagaimana jaraknya itu? Bagaimana konsepnya? Ya. Konsepnya adalah kita menghubungkan saja titik A dengan titik B dalam suatu garis lurus. Ya. Bukan seperti ini. Ya, ini tidak lurus. Ini salah. Kalau begini salah juga ya. Karena tidak lurus. Kita mencari jarak yang paling pendek, jarak yang paling efisien. Ya, hanya bisa dilakukan dengan menarik satu garis lurus dari titik A ke titik B. Nah, ini yang benar. Oke, jadi titik ke titik dihubungkan saya dengan satu garis lurus. Oke, nah itu sudah titik ke titik. Sekarang bagaimana kalau dia konsepnya titik ke garis ya? Misalkan di sini saya punya titik A, kemudian di sini ada garis G. Nah, kira-kira bagaimana mencari jaraknya? Ya, ada yang bisa? Ya, saya bilang tadi jarak paling efisien itu ya dengan menghubungkan satu garis lurus. Tapi ingat, garis lurusnya ini kita harus mencari jarak yang paling pendek, betul ya? Logikanya seperti itu ya. Kalau ini ke sini, ini garis lurus juga ya. Tapi apakah ini merupakan jaraknya? Tidak ya. Ini salah juga. Masih ada yang lebih pendek daripada itu. Apakah ini ke sini? Oh, salah juga ya. Terus seperti apa jarak terpendeknya itu? Ya, hubungkanlah dengan satu garis lurus yang tegak lurus dengan garis itu. Nah, ini baru betul. Oke. Jadi, kalau titik ke titik tadi hubungkan saja dengan garis lurus. Kalau dia titik ke garis, hubungkan dengan garis lurus dan dia harus tegak lurus dengan garisnya. Ya, jadi perhubungan yang ini ya, kalau kamu proyeksikan ini, dia harus tegak lurus dengan garis G. Paham ya? Nah, itu dalil kedua. Kemudian saya kasih contoh lagi ya, itu dalil kedua ya, ini titik ke garis. Sekarang gimana kalau dia titik ke bidang ya? Misalkan saya punya titik A di sini, kemudian di sini titik garis, bukan garis ya, bidang ya, bidang, katakanlah bidang X, Y, Z, R misalkan saja ya. Nah, sekarang bagaimana saya menghubungkan garis X, Y, Z, R ini ke bidang titik A ini ke bidang X, Y, Z, R? Gimana caranya? Ya, tetap sama ya, kita menggunakan prinsip yang tadi, harus dihubungkan dengan garis lurus. Tapi apakah garis lurusnya ke sini? Salah ya, karena ini bukan jarak paling efisien, bukan jarak paling pendek. Apakah ini ke sini? Salah juga ya. Ke sana, ke R, salah juga. Ke X juga salah. Terus yang mana? Ya, hubungkan saja dengan
garis lurus dan dia harus tegak lurus dengan bidang. Caranya gimana? Caranya itu biasanya kita ambil dulu tarik dulu garis X ke Y, kemudian Y ke R, kemudian kita hubungkan saja titik tengahnya di sini, ya. Maka inilah garisnya ya. Garis A ke bidang itu ya, berarti misalkan di sini O, berarti A ke O, ya. Dan dia tegak lurus, harus tegak lurus. Ya, bukan A ke Z. Kalau A ke Z nggak tegak lurus. Atau A ke Y, bukan, karena dia nggak tegak lurus. Jadi harus tegak lurus, tepat ya, terproyeksi ke bawah sini, ke O, ya. Ya, saya kira itu untuk dalilnya ya. Jadi ingat tadi ya, dalilnya ada 3. Kalau titik ke titik, hubungkan dengan garis lurus. Kalau dia titik ke garis, hubungkan dengan garis lurus dan dia harus tegak lurus dengan garis itu. Kemudian kalau dia titik ke bidang, sama dengan dalil kedua ya, hubungkan dengan garis lurus dan dia harus tegak lurus dengan bidang. Nah, sekarang bagaimana kalau dia di ruang 3 dimensi? Nah, saya akan tunjukkan dulu ya. Kita belum menghitung ya, kita oke ya, saya akan tunjukkan di aplikasi Wingdiyong ya. Ini namanya aplikasi Wingdiyong, supaya kalian bisa juga melihat dari berbagai sisi ya. Karena kadang-kadang dari sisi kita lihat ini tidak selaras, tidak tegak lurus. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, dia tegak lurus. Jadi silahkan di download, nama aplikasinya Wingdiyong. Nah, ini kalian bisa lihat dari berbagai sisi. Saya akan tunjukkan yang mana itu konsepnya titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang dalam ruang ya. Misalkan nih, saya kasih contoh dulu ya. Misalkan saya coba share dulu ya. Misalkan titik A ke titik G ya. A ke titik G itu yang mana gitu ya. Nah, coba kalian lihat A nya yang mana, yang ini kan, A nya ini, G nya ini ya. Berarti sesuai dalil tadi, hubungkan saja dengan garis lurus ya, tinggal dihubungkan saja A ke G. Oke ya, kita belum menghitung ya, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan melakukan perhitungan. Tapi kalau dilihat misalkan ini A ke G, ini sama dengan diagonal ruang. Nah, kalau di SMP mungkin kalian sudah belajar diagonal ruang itu ya, rumusnya adalah A akar 3. Jadi kalau misalkan ini panjang kubusnya rusuknya 8 ya, karena dia kubus, berarti nanti ini panjangnya adalah 8 akar 3 ya, langsung saja ya. Nah, kemudian kalau misalkan lagi C ke titik A ya, C ke A, berarti yang mana itu ya? Kalau C ke A ya tinggal dihubungkan saja ya. Saya kira ini mudah ya, karena ini baru dalil pertama, tinggal dihubungkan saja dengan garis lurus ya. Oke, itu yang konsep dari titik ke titik dalam ruang. Sekarang bagaimana kalau dia titik ke garis? Nah, ini perlu pemahaman juga ya, perlu pemahaman yang lebih ini. Misalkan nih dari titik H ke garis DA ya. Saya tulis dulu bagaimana yang mana jarak AH ya. H ke garis DA ya. H ke DA berarti yang ini ya. Ini titik H, ini titik garis DA. Yang mana garisnya itu? Apakah ini ke sini? Ya, ingat tadi ya, dalilnya dia harus dihubungkan dengan garis lurus dan dia harus tegak lurus dengan garis lurus. Garis itu ya. Nah, ini apakah tegak lurus? Tidak. Terus ini ke titik tengah sini, apakah dia tegak lurus? Tidak ya. Berarti yang mana dong? Nah, dia itu H ke D ya. Jadi H ke garis DA itu sama di H ke D. Oke. Alasannya apa? Sesuai dalil tadi. Dalilnya apa? Harus tegak lurus. Ini tegak lurus.
Oke. Nah, oke, yang lain lagi ya. Kalau misalkan di sini adalah titik X ya, bagaimanakah garis dari titik X ke garis GE ya, GE ya. Saya coba tulis dulu. Bagaimanakah garis titik X ke garis EF ya? Ada yang bisa? Ya, kalau X ke F ya tinggal dihubungkan saja dengan garis lurus. Tapi yang mana garisnya? Itu pertanyaannya sekarang. Apakah dia ke sini? Salah ya, bukan. Apakah ini ke sini? Salah juga ya. Nah, berarti yang mana dong? Ya, ini ke tengah-tengah sini. Ya, karena dia tegak lurus ya dengan garis itu. Ya, ini tegak lurus. Ya. Oke, paham ya? Jadi itu dalil kedua. Terus dalil ketiganya seperti apa? Ya, dalil ketiga berarti kan titik ke bidang. Oke, kita lihat sama-sama lagi. Bagaimana itu titik ke bidang? Ya, misalkan berapakah yang manakah garis dari titik G sini ya, titik G ke sini ke bidang ABCD. Oke. Yang mana itu bidang ABCD? Yang ini ya, bidang ABCD-nya yang di bawah ini. Ya, ini. Nah, kalau G ke sini gimana caranya itu? Ya. Apakah ini ke tengah-tengah sini? Salah ya. Atau ini ke sini? Salah. Dia harus tegak lurus. Yang mana tegak lurusnya? Nah, tegak lurusnya itu kalian usahakan buat dulu semacam garis bantu ya. Garis bantunya itu ya kalian coba bagi A ke C, kemudian apa lagi, B ke D ya, supaya kalian kelihatan. Maka yang kalian tarik ya garis dari ini ke bawah sini ya, supaya apa, kelihatan yang mana tegak lurusnya itu ya. Berarti yang tegak lurusnya berarti yang ini ya, garis GC dengan garis CG, dia baku tegak lurus ya, saling tegak lurus ya. Oke, kalau begitu misalkan lagi di sini ada titik katakan titik R ya. Bagaimana garis dari titik R ya ke bidang ADHE ya, ADHE yang ini ya, ADHE ini ya. Oke, kalau bidang ADHE berarti ya usahakan buat dulu garis pembaginya ya, seperti ini. Kalian buat dulu seperti ini ya, supaya kelihatan ya, ini dengan ini. Berarti ini menandakan bidang yang ini yang kita akan hubungkan ya dengan titik itu. Nah, berarti yang mana dong garisnya ya? Apakah ini ke sini? Tidak ya, karena tidak tegak lurus. Berarti yang mana? Pasti kelihatan. Berarti ini ya ke sini saja ya. Nah, oke. Karena dia tegak lurus ya. Kalau saya buat lagi garis bantu seperti ini ya. Nah, kelihatan kan, berarti ini dia tegak lurus. Nah, ya. Sampai di sini paham ya. Jadi itu konsep awal dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Jadi konsep awalnya itu ya titik ke titik dulu, kemudian titik ke garis, kemudian titik ke bidang. Ya, kalian sudah lihat ya dalilnya itu, kalau titik ke titik ya hubungkan dengan garis lurus, kalau titik ke garis hubungkan dengan garis lurus, dan dia harus tegak lurus dengan garis yang dihubungkan itu ya. Kemudian kalau titik ke bidang dia harus dihubungkan dengan garis lurus, dan dia harus tegak lurus dengan bidang itu ya. Saya kira saya sudah perhatikan lagi contohnya tadi. Jadi ingat itu dalilnya. Jadi ingat saya dalilnya kalau mau menghubungkan sesuatu ya dalam ruang 3 dimensi, khususnya kubus ya. Oke, sampai di situ saja pertemuan kita.
Ya, jadi apa gunanya sih belajar ini? Ya, saya kira kalian juga sudah paham ya, tiga dimensi itu yang seperti tadi yang saya jelaskan ya. Eh, Kalau di film-film ada dibilang kartun ya, kartun itu katanya dua dimensi. Ya, dua dimensi karena yang hanya dilihat ya dia punya tampak luar saja ya, tampak depan saja. Tapi kalau dia tiga dimensi ya seperti kita ini ya, tiga dimensi ya, karena bisa dilihat dari berbagai arah X, Y, Z ya, X, Y dan Z. Kalau dia dua dimensi cuma dua uh, bidang saja ya, X, Y saja kalau di titik koordinat Cartesius ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya bagikan. Silahkan nanti uh, uh, kalian nonton dulu ya video ini, kemudian kita akan melakukan zoom di pertemuan berikutnya. Uh, Kalau begitu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.